maupun ACPE dan sertifikasi lainnya yang dalam lingkup Persatuan Insinyur Indonesia. Dan tak lupa pula kami selawat pada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung saja masuk ke acara sesi pertama, yaitu pengarahan dari Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur, Bapak Insinyur Andi Pawenari, MT IPU. Dia akan memberikan arahan dan informasi terkait pelaksanaan program profesi insinyur. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pengaplikasi insinyur, kemudian kurikulum yang ada di program profesi insinyur. Dengan hormat dipersilakan kepada Bapak Andi Pawenari. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita memanfaatkan waktu, karena ini sebenarnya ringkas saja bahwa untuk angkatan ke-8 ini itu yang kita pahami bahwa di pengelolaan PSBB itu kan ada dua bagian Bapak Ibu. Yang pertama itu ranahnya PSBPI itu hanya sampai insinyur. Kemudian ranahnya PI mulai dari pengurusan kartu anggota sampai dengan STRI. Nah, yang kedua tadi itu itulah bentuk layanan apa yang dilakukan di UMI, dan itulah yang membedakan antara PSBB yang ada di UMI dengan di tempat yang lain. Karena memang sebenarnya semua pengelola PSBB itu kan ranahnya cuma sampai di insinyur, tapi kita fasilitasi, dan insya Allah ini juga sebentar kita sudah bagikan formnya untuk pengisian mulai dari kartu anggota sampai dengan pengurusan IP dan STRI-nya. Nah, baik saya dulu yang pertama untuk yang di PSBB ini, karena seperti yang dikatakan yang lalu atau pertama Bunda Ibu Tina bahwa PSBB ini kan PSBB Nusantara ini, karena mulai dari Aceh sampai dengan Irian sana, setiap angkatan pasti ada Pak. Ada dari Aceh, Muhammadiyah Aceh, ada dari Universitas Riau, Palembang, kalau di Jakarta ya seperti Bunda Butina, ada dari Trisakti, ada dari IT, Unisula. Saya begini banyak di Banten juga, di Papua, Manokwari, Sorong, Papua Barat dan seterusnya, apalagi yang ada di Makassar dan sekitarnya. Di Palu juga ada tadi seperti tadi ada Pak Asrul juga bergabung. Pak Asrul sebenarnya angkatan keempat di PSBB ini, tapi dialah yang mengkoordinir mahasiswa PSBB yang ada di itu. Alhamdulillah setiap angkatan itu paling tidak ya di atas 40 dari Palu itu, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk PSBB yang ada di UMI seperti yang saya katakan tadi bahwa ranahnya itu di mana sampai sini sebenarnya, walaupun layanan-layanan yang kita lakukan untuk proses yang ada di PI, yang pertama sebentar ini akan juga dipandu oleh Pak Topeng bagaimana pengisian bakuan. Pahit, ini juga pahit sebenarnya kan ranahnya PI. Tadi kita di UMI fasilitasi untuk pengisian itu untuk memudahkan, karena bukan hanya sampai profesi insinyur saja. Kalau itu sampai insinyur kan mudah Pak. Di atas dari 4 tahun itu sudah memenuhi syarat untuk RPL. RPL itu kan hanya mengumpulkan dokumen-dokumen, kemudian kita konversi ke dalam bentuk penilaian yang jumlah SKS-nya 24. Tapi insinyur bukan cuma hanya insinyur, tapi sampai dengan pengurusan STRI-nya. Karena kalau misalnya hanya sampai STRI, maka itu juga belum diakui. Nanti di STRI itulah baru kita bisa diakui bahwa kita betul-betul adalah insinyur. Nah, di kartu anggota itu juga ada form pengisian, nanti diisi
lengkap mungkin Pak, karena begitu angkatan ke-8 ini sudah wisuda, maka insya Allah tim kita di PSPP UMI itu langsung ke PI Pusat mendaftarkan semua kartu anggotanya, baik yang lama maupun yang baru, itu insya Allah kita daftarkan itu. Jadi yang lama kita perbarui, yang baru kita daftarkan untuk mengambil kartu anggota di PI Pusat. Jadi kalau misalnya angkatan ini, angkatan ke-8 adalah untuk yang personal ini adalah 227, ada reguler dan reguler itu kan berjalan 2 semester. Beda kalau RPL kan per semester itu sudah selesai. Nah untuk angkatan ke-8 insya Allah setelah selesai wisuda, karena insya Allah mungkin ini juga wisuda barusan itu dimajukan di kalender akademik, itu mudah-mudahan tidak berubah Bapak Ibu. Untuk kalender akademik yang ada di UMI, wisuda itu berada di akhir Oktober, sehingga inilah waktunya agak mepet. Sebenarnya kita jauh-jauh sebelumnya itu angkatan ke-8 kita sebenarnya sudah melakukan penerimaan memang, cuma yang istilahnya yang mendaftar belakangan kita juga sudah mulai batasi karena waktu. Tadinya yang lalu-lalu itu kan wisuda di Desember, tapi ini karena ada perubahan, mungkin nggak tahu apakah pengaruh pandemi juga ini sehingga dia dimajukan itu ke Oktober. Tapi apapun ininya, insya Allah ini yang kita sudah evaluasi, semua yang masuk RPL ini kan sudah memenuhi syarat untuk wisuda, insya Allah. Makanya juga nanti Bapak Ibu juga disampaikan, tolong dikirimkan alamat yang lengkap, karena nanti kita akan kirimkan tugas beserta dengan medali ke alamat masing-masing Bapak Ibu. Karena ini insya Allah mungkin ini juga wisuda masih virtual, masih daring. Karena sebenarnya kita juga di pengelola PSPP ini agak sedih juga memang, karena yang selama ini kan offline. Kalau offline kan kita bisa ketemu langsung dan seterusnya. Tapi karena kondisi negara kita yang boleh dikata jadi gelombang kedua, ini kan agak parah ini. Yang lalu baru 2 minggu itu ketua BK tambang itu, kalau itu kan akrab dengan kita. Ini kan setiap acara pasti ada ketua BK tambang itu ada di, termasuk alhamdulillah teman-teman di BKTI, BK Sipil. Nah makanya kalau misalnya BKTI, BK Sipil, Elektro, Tambang, ya kita sudah familiar dengan PSPP UMI. Karena inilah tadi yang saya katakan bahwa bentuk layanan yang kita lakukan, kita fasilitasi untuk menghubungkan antara alumni dengan BK masing-masing. Jadi BK masing-masing. Salah satu bentuk layanan setelah kita pengisian sebentar ini adalah bakuan pahitnya. Mungkin misalnya bisa ada selesai sampai 1-2 minggu pengisian. Karena yang alhamdulillah juga angkatan ke-8 banyak senior kita ini dari PI, dari BK masing-masing. Insya Allah lah bisa kita dibantu, difasilitasi bagaimana memudahkan khususnya BK-BK ini. Karena ya terus terang kita juga di PSPP UMI ada beberapa BK yang boleh dikata itu kan belum selancar dengan BK-BK yang lain. Nah seperti maaf kalau ada yang ada di sini yang terlibat di BK mesin itu paling susah itu. Istilahnya membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau misalnya kayak BK Sipil, BKTI, Elektro, Pertambangan juga alhamdulillah sudah bisa cair itu. Alhamdulillah bisa. Ya, makasih Pak. Alhamdulillah kemarin kami sudah berhasil mendorong Tadulako untuk punya prodi, dan alhamdulillah teman-teman dari Tadulako sudah dapat izin operasional ya seperti itu. Ya. Kemudian bisa juga mendorong kampus-kampus lain. Ya, terima kasih Pak Tabit. Ya, terima kasih Pak. Kemudian saya akan menyapa teman-teman dari PUPR Jakarta, Bu Desi, Bu Desi monitor. Selamat pagi Pak. Pagi Bu Desi. Ya, salam sehat buat semua. Amin amin. Teman-teman juga dari PU di Jakarta ada Pak Turunan Jaya.
Jaya monitor. Kemudian saya mau menyapa Pak Satria Majid. Di Makassar. Kemudian teman-teman di PI Pusat Pak Muharram. Teman-teman juga di Universitas Islam Indonesia, ada Mas Rahim di sini. Iya, selamat pagi Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian, nah yang paling jauh kayaknya Mas Sauri dari Qatar sudah bergabung. Jadi informasinya sedang sholat subuh ya. Oke. Nah, kemudian juga saya menyapa senior Bapak Zulfikar Manggau, Eksekutif Vice President PLN. Assalamualaikum. Teman dari Oke. Ya Pak. Makasih. Ya. Teman dari Kementerian Perindustrian Pak Lila. Apa kabar Pak Lila? Oke, kita lanjut ya. Itu tadi bukan absen tapi menyapa-menyapa begitu. Oke, langsung saja. Merupakan perguruan tinggi pertama yang meluluskan insinyur pertama di Indonesia ya, melalui program progres insinyur. Makanya di 2017 itu mendapatkan rekor muri ya, seperti itu. Kemudian kita punya SDM dosen itu ada 29 dosen SBPI. Ipunya sudah 4, kemarin ada tambahan dari BK Kimia. Ada tambahan dari BKTI. Kemudian IPM-nya ada 26 orang seperti itu. Kemudian ini adalah contoh timeline yang kita ikuti. Sekarang kita ada di pengisian form. Sebentar lagi kita akan masuk kolokvium untuk mengantar kita masuk di yudisium dan penyimpan insinyur dan wisuda. 50%-nya itu alumni BSPPUM yang mendapatkan Asian Engineer seperti itu di acara KVO kemarin. Nah, ini juga kita akan mendorong yang belum, apalagi yang belum punya IPN ya, minimal IPN untuk mendapatkan Asian Engineer, ini akan kita dorong seperti itu. Nah, ini adalah tujuan kita yang utama untuk mendapatkan STRI. Syaratnya adalah mendapat lulus insinyur dan dapatkan insinyur profesional walaupun level IPP. Nah, ini kegiatan yang kita laksanakan. Alhamdulillah karyawan Freeport dan Pupuk Kaltim secara berkala ikutkan engineer-nya untuk mendapatkan pendidikan keinsinyuran di FTU. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu.
Persatuan Insinyur Indonesia. Dan tak lupa pula kami selawat pada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung saja masuk ke acara sesi pertama, yaitu pengarahan dari Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur, Bapak Insinyur Andi Pawenari, MT IPU. Beliau akan memberikan arahan dan informasi terkait pelaksanaan program profesi insinyur. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pengaplikasi insinyur, kemudian kurikulum yang ada di program profesi insinyur. Dengan hormat dipersilakan kepada Bapak Andi Pawenari. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita memanfaatkan waktu, karena ini sebenarnya ringkas saja bahwa untuk angkatan ke-8 ini itu yang kita pahami bahwa di pengelolaan PSPP itu kan ada dua bagian Bapak Ibu. Yang pertama itu ranahnya PSPPI itu hanya sampai insinyur, kemudian ranahnya PI mulai dari pengurusan kartu anggota sampai dengan STRI. Nah, yang kedua tadi itu itulah bentuk layanan apa yang dilakukan di UMI, dan itulah yang membedakan antara PSPP yang ada di UMI dengan di tempat yang lain. Karena memang sebenarnya semua pengelola PSPP itu kan ranahnya cuma sampai di insinyur, tapi kita fasilitasi, dan insya Allah ini juga sebentar kita sudah bagikan formnya untuk pengisian mulai dari kartu anggota sampai dengan pengurusan IP dan STRI-nya. Nah, baik saya dulu yang pertama untuk yang di PSPP ini, karena seperti yang dikatakan yang lalu atau pertama Bunda Ibu Tina bahwa PSPP ini kan PSPP Nusantara ini, karena mulai dari Aceh sampai dengan Irian sana, setiap angkatan pasti ada Pak. Ada dari Aceh, Muhammadiyah Aceh, ada dari Universitas Riau, Palembang, kalau di Jakarta ya seperti Bunda Butina, ada dari Trisakti, ada dari IT, Unisula. Saya begini banyak di Banten juga, di Papua, Manokwari, Sorong, Papua Barat dan seterusnya, apalagi yang ada di Makassar dan sekitarnya. Di Palu juga ada lebih, seperti tadi ada Pak Asrul juga bergabung. Pak Asrul sebenarnya angkatan keempat di PSPP ini, tapi dialah yang mengkoordinir mahasiswa PSPP yang ada di itu. Alhamdulillah setiap angkatan itu paling tidak ya di atas 40 dari Palu itu, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk PSPP yang ada di UMI seperti yang saya katakan tadi bahwa ranahnya itu di mana sampai sini sebenarnya, walaupun layanan-layanan yang kita lakukan untuk proses yang ada di PI, yang pertama sebentar ini akan juga dipandu oleh Pak Topeng bagaimana pengisian bakuan. Pahit, ini juga pahit sebenarnya kan ranahnya PI, tapi kita di UMI fasilitasi untuk pengisian itu untuk memudahkan, karena bukan hanya sampai profesi insinyur saja. Kalau itu sampai insinyur kan mudah Pak, di atas dari 4 tahun itu sudah memenuhi syarat untuk RPL. RPL itu kan hanya mengumpulkan dokumen-dokumen, kemudian kita konversi ke dalam bentuk penilaian yang jumlah SKS-nya 24. Tapi insinyur bukan cuma hanya insinyur, tapi sampai dengan pengurusan STRI-nya. Karena kalau misalnya hanya sampai STRI, maka itu juga belum diakui. Nanti di STRI itulah baru kita bisa diakui bahwa kita betul-betul adalah insinyur. Nah, di kartu anggota itu juga ada form pengisian, nanti diisi lengkap mungkin Pak, karena begitu angkatan ke-8 ini sudah wisuda,
Maka insya Allah tim kita di PSPP UMI itu langsung ke PI Pusat mendaftarkan semua kartu anggotanya, baik yang lama maupun yang baru. Itu insya Allah kita daftarkan itu. Jadi yang lama kita perbarui, yang baru kita daftarkan untuk mengambil kartu anggota di PI Pusat. Jadi kalau misalnya angkatan ini, angkatan ke-8 adalah untuk yang personal ini adalah 227. Ada reguler dan reguler itu kan berjalan 2 semester. Beda kalau RPL kan per semester itu sudah selesai. Nah untuk angkatan ke-8 insya Allah setelah selesai wisuda, karena insya Allah mungkin ini juga wisuda barusan itu dimajukan di kalender akademik, itu mudah-mudahan tidak berubah Bapak Ibu. Untuk kalender akademik yang ada di UMI, wisuda itu berada di akhir Oktober. Sehingga inilah waktunya agak mepet. Sebenarnya kita jauh-jauh sebelumnya itu angkatan ke-8 kita sebenarnya sudah melakukan penerimaan memang. Cuma yang istilahnya yang mendaftar belakangan kita juga sudah mulai batasi karena waktu. Tadinya yang lalu-lalu itu kan sudah di Desember, tapi ini karena ada perubahan mungkin nggak tahu apakah pengaruh pandemi juga ini sehingga dia dimajukan itu ke Oktober. Tapi apapun ininya, insya Allah ini yang kita sudah evaluasi semua yang masuk RPL ini kan sudah memenuhi syarat untuk wisuda. Insya Allah, makanya juga nanti Bapak Ibu juga disampaikan, tolong dikirimkan alamat yang lengkap, karena nanti kita akan kirimkan tugas beserta dengan medali ke alamat masing-masing Bapak Ibu. Karena ini insya Allah mungkin ini juga wisuda masih virtual, masih daring. Karena sebenarnya kita juga di pengelola PSPP ini agak sedih juga memang, karena selama ini kan offline. Kalau offline kan kita bisa ketemu langsung dan seterusnya. Tapi karena kondisi negara kita yang boleh dikatakan jadi gelombang kedua, ini kan agak parah ini. Yang lalu baru 2 minggu itu ketua BK tambang itu kan akrab dengan kita. Ini kan setiap acara pasti ada ketua BK tambang itu ada di, termasuk alhamdulillah teman-teman di BKTI, BK Sipil. Nah makanya kalau misalnya BKTI, BK Sipil, Elektro, Tambang, ya kita sudah familiar dengan PSPP UMI. Karena inilah tadi yang saya katakan bahwa bentuk layanan yang kita lakukan, kita fasilitasi untuk menghubungkan antara alumni dengan BK masing-masing. Jadi BK masing-masing. Salah satu bentuk layanan setelah kita pengisian sebentar ini adalah bakuan pahitnya. Mungkin misalnya bisa ada selesai sampai 1-2 minggu pengisian. Karena yang alumni juga angkatan ke-8 banyak senior kita ini dari PI, dari BK masing-masing. Insya Allah lah bisa kita dibantu, difasilitasi bagaimana memudahkan khususnya BK-BK ini. Karena ya terus terang kita juga di PSPP UMI ada beberapa BK yang boleh dikatakan itu kan belum selancar dengan BK-BK yang lain. Nah seperti maaf kalau ada yang ada di sini yang terlibat di BK mesin itu paling susah itu. Istilahnya membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau misalnya kayak BK Sipil, BKTI, Elektro, Pertambangan juga alhamdulillah sudah bisa cair itu. Alhamdulillah bisa. Ya, makasih Pak. Alhamdulillah kemarin kami sudah berhasil mendorong Tadulako untuk punya prodi dan alhamdulillah teman-teman dari Tadulako sudah dapat izin operasional ya seperti itu. Ya. Kemudian bisa juga mendorong kampus-kampus lain. Ya, terima kasih Pak Tebit. Ya, terima kasih Pak. Kemudian saya akan menyapa teman-teman dari PUPR Jakarta, Bu Desi, Bu Desi monitor. Selamat pagi Pak. Pagi Bu Desi. Ya, salam sehat buat semua. Amin amin. Teman-teman juga dari PU di Jakarta ada Pak Turun Hidayat. Pak Turun Hidayat monitor.
mungkin masih di sini. Iya. Kemudian saya mau menyapa Pak Satria Majid. Di Makassar. Kemudian teman-teman di PI Pusat Pak Muharram. Teman-teman juga di Universitas Islam Indonesia, ada Mas Ragil di sini. Iya, selamat pagi Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian, nah yang paling jauh kayaknya Mas Ruri dari Qatar sudah bergabung. Jadi informasinya sedang sholat subuh ya. Oke. Nah, kemudian juga saya menyapa senior Bapak Zulfikar Manggau, Eksekutif Vice President PLN. Assalamualaikum. Teman dari Oke. Ya Pak. Terima kasih. Ya, teman dari Kementerian Perindustrian Pak Lila. Apa kabar Pak Lila? Oke, kita lanjut ya. Itu tadi bukan absen tapi menyapa-menyapa begitu. Oke, langsung saja. akses link ke tempat kerja, tapi kita sudah dorong, kita bantu untuk bisa mereka mendapatkan itu.